Hai semuanya, kembali lagi ke channel Kar14. Kali ini saya akan membuat tutorial lagi, atau lebih tepatnya melanjutin tutorial yang part satunya. Sekarang di part 2 ini akan saya lanjutin untuk membuat kulitnya. Buat yang belum nonton part satunya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah ya. Oh ya, untuk membuat kulitnya itu atau shading di kulitnya itu saya bagi jadi dua cara. Cuma sebelumnya di sini kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya tuh fotonya udah jadi karena kemarin udah saya buat sebenarnya, cuman karena tadi itu saya nggak sengaja hapus videonya, jadi rekamannya tuh hilang gitu. Nah jadi sekarang kita harus buat lagi dan ngejelasin lagi. Oke, karena yang itu udah jadi ya, jadi terpaksa harus dihapus lagi dan kita buat lagi. Nah seperti ini kemarin. Oke. Nah seperti yang saya bilang tadi, caranya itu saya bagi jadi dua cara. Cara yang pertama itu seperti ini ya. Oke. Nah untuk cara yang kedua tuh seperti ini. Oke. Nah bedanya dengan kedua cara tersebut, jadi cara pertama itu yang tadi dicoret seperti ini itu hasilnya nanti akan lebih rapi, cuma bikinnya itu lumayan lama gitu. Nah kalau yang ini pakai tool lasso, bikinnya tuh cepet, cuman hasilnya tuh tidak serapi yang cara pertama tadi. Nah untuk kedua cara ini akan saya bahas satu persatu. Jadi kita mulai dari cara yang pertama dulu, yang pakai kuas. Nah karena video ini tuh untuk yang masih pemula, jadi saya kasih cara untuk membuat shading itu yang paling mudah. Nah buat kalian yang pengen baru belajar membuat shading di kulit ya, khususnya di wajah, saya kasih saran seperti ini. Pertama-tama kalian duplikat dulu bahannya, seperti ini. Kalian klik yang ini, terus clone layar. Tujuannya supaya yang aslinya tuh nggak hilang. Nah kita edit yang ini, terus kita klik yang ini, kita ke filter, terus kita cari dulu. Nah kita ke atur warna yang ini, kita geser. Nah kita pilih yang ini, portrait. Nah ini dia efek portrait yang akan kita manfaatin untuk membuat shading. Jadi efek ini tuh ibarat alat bantu kita untuk menentukan mana area gelap dan mana area terangnya gitu. Buat kalian yang baru belajar pasti kebingungan mana sih area yang gelap, cara nentuin area yang gelap dan terang itu seperti apa. Nah buat kalian pengen belajar, kalian bisa manfaatin efek ini untuk mempermudah kalian untuk belajar, karena saya dulu juga menggunakan efek ini untuk awalnya gitu, untuk belajar dulu. Nah caranya tuh seperti ini, kalian turunin angkanya, kalian cari dan kalian coba sesuaiin mana kira-kira yang kalian suka, karena efeknya itu akan menjadi ibarat apa ya, kayak tadi acuan kita untuk membuat gelap terangnya. Seperti ini, kita coba cari dulu yang sesuai. Oke, kita pakai yang ini aja. Jadi kalian pilih yang gelapnya itu nggak terlalu banyak dan juga area terangnya itu muncul ada dan masih enak itu untuk dilihat. Nah jika sudah dapat efeknya yang bagus, tinggal kalian centang.
tanda kali. Nah, sudah tuh. Jadi sekarang kita sudah punya ibarat apa ya, acuan untuk membuat shadingnya nanti. Nah, sekarang kita coba kita buat layer baru di atasnya, terus kita pilih paletnya. Cuma di sini paletnya itu sudah saya hapus, jadi kita import lagi. Oke, jadi efek portrait ini itu juga kalian bisa gunain untuk mempermudah kalian membuat bibir. Jadi buat kalian yang belum bisa nentuin gelap terang di area bibirnya, kalian bisa menggunakan efek ini di awal. Cuma karena tadi ini tuh untuk belajar membuat, khusus untuk membuat kulitnya, jadi saya baru pakai sekarang. Nah, udah ya. Sekarang kita buat layer baru. Nah, jadi di sini kita akan membuat warna dasar kulitnya. Kita ambil dulu yang ini ya. Oke, terus kita coba tutup. Oke, karena di sini tuh udah ketutup dengan rambut, jadi cuma sedikit saja yang kita tutup. Kita hilangin dulu, terus kita tumpahin pakai ini ember jet. Untuk area yang kecil seperti ini kalian bisa gosok saja pakai kuas biar cepat. Oke, jika masih seperti ini kalian rapiin lagi. Oke. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal seleksi menggunakan tongkat sihir seperti ini. Nah, sudah. Sekarang kalian buat layar baru di atasnya, terus kalian hilangin. Kalian munculin lagi bahannya. Terus kalian ambil bagian yang di atas warna dasar ini. Nah, sekarang kita tinggal buat apa ya? Lapis pertama untuk bagian gelapnya. Oke, kita munculin dulu ya rambut sama matanya. Nah, di sini kan sudah ada acuan yang bisa kalian ikutin. Caranya itu seperti ini. Kalian bisa jadikan yang ini sebagai warna lapis pertama, tapi kalau kalian pengen langsung ke dalam juga bisa. Kalian jadikan ini sebagai warna luarnya. Nah, karena di sini tuh warna palet yang kita gunakan itu cuma beberapa lapis saja, jadi kita langsung ke bagian yang ini saja ya. Coba kita lihat. Oke, kita ambil yang ini aja. Nah, jadi kita tinggal ikutin aja. Jadi ini adalah cara termudah untuk membuat shading.
khususnya yang tracing ya. Kalau yang ngegambar apa ya, yang menggambar langsung itu tentu nggak bisa seperti ini. Ini cuma khusus buat yang membuat itu yang tracing gini, yang ngejiplak. Jadi kalian tinggal ikutin aja warna yang ada gelapnya ini, karena ini adalah acuan kita untuk membuat shading di bagian kulitnya, terkhusus di bagian wajahnya. Oh ya, jika suara saya kurang terdengar, kalian bisa tambah volumenya lagi, karena di sini saya ngebuat tutorialnya tuh di malam hari ya. Tuh. Jadi dimaklumin aja kalau suaranya tidak begitu keras. Oke, kita ikutin aja. Oke, lapis pertama udah selesai. Jadi maaf aja sedikit kalau hasilnya tuh kurang rapi, karena saya buatnya cepet-cepetan aja. Yang penting itu kalian tahu cara membuatnya itu seperti apa. Nah, kita bisa hilangin dulu yang lain supaya gampang isi warnanya. Kita pilih ember jet, terus kita klik bagian yang tadi yang kita buat. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa hilangin seleksinya, terus kalian hilangin juga yang itu. Nah, sisakan yang ini, terus kalian seleksi lagi, kita klik aja seperti ini, yang ini juga. Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, kita buat layer baru di atasnya, terus kita hilangin, kita ambil warna gelap lagi yang di atas ini, terus kita munculin bahannya dan juga rambut sama matanya, dan kita coba buat bagian yang lebih gelap. Nah, di sini kan sudah ada seleksinya tuh, jadi coretan kita tidak akan keluar dari area seleksi tersebut. Nah, di sini ada warna lapis berikutnya yang bisa kalian ikuti. Jadi caranya tuh seperti ini ya. Kalian tinggal ikutin aja acuannya, dan tidak harus ini tidak harus sama juga. Kalian ikutin aja kayak begini, tidak usah terlalu ngikutin sekali, karena ini tuh proses belajar. Nanti kalau kalian sudah bisa, kalian tidak perlu lagi pakai efek ini. Kalau ada yang nanya bedanya pakai efek ini sama tidak pakai efek ini, jadi jika kita pakai efek ini itu hasilnya nanti akan kurang kesan vektornya tuh kurang dapet gitu. Tapi kalau kita buatnya tuh langsung, itu kesan efeknya tuh dapat gitu, soalnya kita lebih banyak improvisasinya dari timbang ngikutin bahannya gitu. Nah, cuma untuk improvisasi itu agak sulit, terutama buat yang belajar. Jadi kalian harus pakai cara ini untuk belajar. Nanti kalau kalian sudah terbiasa improvisasi itu, kalian sudah paham gitu caranya. Soalnya ngebuat shading ini tuh kayak sama aja gitu. Nanti di foto atau bahan berikutnya juga
ya kayak gitu juga. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, sudah, tinggal kita isi lagi. Caranya kita bisa munculin itu, terus kita hilangin warna bahannya, kita hilangin ini juga, kita hilangin, misalkan seperti ini, terus kita isi pakai ember cat seperti ini. Nah, di sini ada yang putus, kita bisa sambung. Jadi usahakan kalian sambung yang terputus seperti itu, terus kalian tinggal klik aja. Di sini saya percepat aja supaya durasinya tidak terlalu panjang, karena di part satunya itu durasinya itu terlalu panjang, itu sampai 1 jam. Nah, untuk yang itu kita percepat-cepat aja, yang penting itu caranya dapat gitu, poinnya dapat. Nah, jika sudah seperti ini, kalian hilangkan lagi seleksinya seperti ini, terus kalian seleksi yang tadi kalian buat lagi. Cara seleksinya itu seperti ini. Tapi kalau kalian pengen cepat, ada cara lain. Cara ini seperti ini, kalian sisain dulu yang semuanya ini, kalian klik bagian putih luar ini seperti ini. Ini cara seleksi yang kedua ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik yang ini. Nah, sekarang semuanya tuh udah terseleksi. Jadi cara yang ini tuh supaya cepat gitu. Kalau terlalu banyak kecil-kecil seperti ini, kalian bisa pakai cara ini. Oke, sekarang kita buat layar baru di atasnya. Kita hilangin, kita munculin lagi yang ini sama bahannya, paletnya juga boleh. Kita ambil yang terakhir, yang ini terakhir bagian gelapnya. Nah, karena ini bagian gelap terakhir, jadi kita ambil yang paling gelapnya. Nah, di sini ada yang gelapnya itu seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak harus terpaku oleh bahan. Walaupun kita sudah punya acuan, kita coret aja. Tidak perlu takut hasilnya itu nanti terlalu besar atau terlalu kecil, karena nantinya juga kita akan gosok pakai penghapus, jadi bakalan transparan juga gitu nantinya. Ini kalian coret aja. Nah, karena dari bagian yang gelap, jadi tidak terlalu banyak, karena biasanya area paling gelapnya itu tidak terlalu banyak ya, cuma sedikit saja. Oke, seperti itu aja. Terus ini udah, ini oke, sebelah sini udah ya. Nah, kita hilangi lagi yang lain, kita munculin yang di bawahnya, terus kita
Ini kasih warna, cuma di sini ada yang tidak tersambung, kita sambung dulu, terus kita tinggal isi lagi warnanya. Oh, berarti ada yang tidak ini ya, ada yang putus. Oh, yang ini juga. Oke, kita coba. Oke, udah bisa. Oke. Oh, ada yang ini lupa tadi. Coba kita lihat. Oh ya, ada yang ini tadi kelupaan. Kita lanjutin dulu. Intinya cara itu sama aja, tinggal kita ikutin aja warnanya, dan kita ambil yang lapis dari yang paling luarnya ke yang paling gelap. Kalau pengen sebaliknya juga bisa. Oke, coba kita isi. Oke, nah jika sudah seperti ini kalian bisa hilangin seleksinya. Nah udah, nah kita tinggal bikin area yang terang. Caranya sama kayak tadi, kalian bikin layer baru di atasnya, cuman tidak perlu diseleksi lagi untuk bagian, karena ini bagian apa ya, bagian terangnya, jadi kalian tidak perlu seleksi yang tadi, kalian langsung pilih aja yang ini. Soalnya bagian terangnya itu ada di dalam, jadi ini beda lagi. Nah di sini tuh ada beberapa lapis warna terangnya, karena kita di sini cuma ada satu, di sini cuma satu, jadi kita ambil yang ini aja. Oh salah, buat layer baru dulu. Oh ini salah tempat ya. Oke, kita di situ di layer baru, terus kita tinggal ikutin aja yang terang ini. Nah dari sini masih ada terang, kalau kita pengen tambah lagi nanti bisa, cuma karena paletnya tuh cuma satu, ya udah kita pakai satu aja. Kalau masih kurang bisa ditambahin satu warna gelap, warna terang lagi. Caranya sama tinggal ikutin aja acuannya. Nah di sini juga ada, jadi kalian bisa kasih juga. Di sini ini juga ada. Punya kalian tidak usah terlalu terpaku, kalian bisa tarik aja. Seperti itu, tarik aja. Nah, tinggal kita kasih warna. Nah, si warnanya itu kita tinggal hilangin ininya. Terus kita usahain di sini kita kasih warna. Oke, nggak bisa, kita kasih warna dasar dulu di belakangnya. Oke, udah bisa. Oke, udah. Coba kita lihat dulu, kita munculin semuanya apakah udah bagus. Nah ini dia hasilnya, bisa dilihat hasilnya tuh lumayan gitu, walaupun kita pakai acuan hasilnya juga tidak terlalu buruk. Nah ini tuh hasil dari cara pertama. Setelah ini kita akan lanjut ke cara yang kedua, cuma sebelumnya kita coba lanjutin cara pertama ini. Jika sudah seperti ini semua, kita tinggal ngehalusin pinggir-pinggirnya untuk memberikan efek gradasi. Caranya kita ganti penghapusnya, kita pilih yang lembut ini, yang airbrush, terus kita atur, kita turunin sedikit ini, kita juga besarin yang ini, kita mulai dari yang atas saja, terus kita tinggal gosok-gosok aja seperti ini. Kalian bisa gosok di satu sisi. Nah di area yang tadi kalian lihat dia terlalu terang, kalian bisa lebih lebih banyak menggosoknya. Tadi sini area terangnya tuh nggak terlalu kentara, jadi saya gosoknya juga lebih keras.
Nah sini tadi lumayan terang tadi di sini, jadi sedikit saja digosoknya. Nah sepertinya kalian gosok di satu sisi bisa aja, seperti itu, satu sisi aja. Dan ya saya minta maaf ya kalau suara saya kurang jelas, soalnya ini udah malam jadi bisik-bisik saja. Kalian bisa tambah volumenya biar suara saya bisa kedengaran gitu, atau kalian pakai handset atau earphone. Nah ini yang tapis pertama sudah saya gosok. Sekarang di bawahnya kita gosok lagi. Nah untuk yang area gelapnya itu kalian tidak usah terlalu banyak gosok, cukup sedikit-sedikit saja. Oke, kita gosok-gosok. Oke, coba sekarang kita ke bawah lagi. Kita gosok-gosok. Kalian gosoknya nggak usah terlalu keras, karena kalau terlalu keras nanti malah hilang. Oke, kita gosok-gosok. Nah jika sudah, kita tinggal terakhir yang ini, kita gosok lagi, tipis saja, tipis. Oke, tipis-tipis saja, tidak usah terlalu keras sekali. Oke, saya kira cukup ya, atau area putihnya terlalu keras ya. Kita coba gosok lagi. Oke, nah jadi ini dia hasilnya, bisa dilihat hasilnya lumayan ya. Jika area gelapnya itu terlalu keras, kalian bisa turunin opacity-nya seperti ini. Kalian atur sampai dapat warna yang tidak terlalu keras. Tapi kalau udah bagus ya udah nggak usah. Oke, kan di sini tuh udah bagus, jadi saya nggak turunin opacity-nya. Nah jadi kalian bisa lihat ini dia hasil dari cara pertama ya. Nah masih ada cara yang kedua. Untuk cara yang kedua itu sebenarnya hampir sama aja caranya, cuman beda cara di awalnya aja. Cara ngebuat polanya itu yang beda. Oke, cukup. Sekarang jika sudah seperti ini, kita gabungin aja area kulitnya. Nah jadi ini adalah cara yang pertama. Sekarang kita coba buat cara yang kedua. Nah jika kalian sudah merasa bagus, kalian ngerasa enak dengan cara yang pertama ini, kalian bisa praktekin yang cara pertama ini aja. Tapi kalau kalian pengen ngelihat cara yang kedua, kalian bisa nontonin terus, dan kalian nanti praktekin yang cara yang kedua. Tergantung kalian aja suka yang mana. Oke ya, kita coba ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua itu seperti ini, kalian buat layar baru dan anggap ini tidak ada ya, anggap aja ini tidak ada, jadi kita hilangin karena tidak ada. Nah kita munculin bahannya, kita pilih tool lasso, terus coba kita buat ini ya, caranya seperti ini.
sama kayak tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalian tinggal tarik-tarik aja seperti ini. Seperti ini. Jadi ini tuh cara yang kedua, dan menurut saya cara ini tuh lebih cepat sebenarnya dibanding cara yang pertama, karena ini tuh kita tinggal tarik-tarik aja kayak begini. Nah, kita tinggal giniin aja. Oke, jadi lapis pertama udah selesai. Nah, cara ngisi warnanya itu seperti apa? Kalian tinggal hilangin yang ini, terus hilangin yang ini, terus kalian munculin warna dasarnya. Cuma di sini saya lupa warna dasarnya, ternyata belum kebuat ya. Jadi kalian tinggal isi aja, karena itu lapis yang kedua. Kalian pilih yang ini, kalian tuang. Nah, ini dia. Nah, kita buat layer baru di bawah. Kita hilangin dulu. Kita buat apa namanya? Kita buat warna dasarnya dulu. Tadi saya lupa buat warna dasarnya. Yang ini. Untuk membuat warna dasarnya itu seperti ini. Kalian bisa cepet aja seperti ini ya. Nah, kalian hilangin semuanya, terus kalian tuang. Oke. Nah, udah. Nah, ini adalah lapis pertama. Sekarang kita pindah ke lapis kedua yang ini. Kita hilangin dulu biar nggak mengganggu. Kita buat layer baru di atas ini, sama kayak cara pertama. Nah, kalian tinggal ambil yang lapis keduanya. Caranya itu seperti ini. Kalian pilih lagi tool lasso, terus kalian tinggal ambil yang lapis kedua. Nah, cara yang ini tuh kalian bisa skip, bisa sedikit-sedikit ambilnya, tidak harus langsung banyak seperti ini ya. Oke, ini boleh. Tadi lupa. Udah, kita tinggal gini aja, kita percepat aja. Kita isi dari warnanya. Cara ngisi warnanya tuh seperti ini. Kalian munculin warna dasarnya, kalian hilangin yang mengganggu, sisain yang seperti ini. Kalian tinggal isi warnanya tuh sekali klik aja, seperti ini. Tuh, satu kali klik. Nah, jika seperti ini, kalian hilangin seleksinya, kalian buat lagi layer baru, kalian hilangi lagi semuanya, kalian munculin lagi yang ini kayak tadi. Nah, itu terus kalian ngambil warna berikutnya yang ini warna gelap terakhir. Kalian pilih lagi tool lasso, terus kalian buat lagi. Jadi bikinnya tuh seperti itu aja sih.
inti dari tutorial ini tuh adalah efek yang sudah kita kasihkan ini. Jadi kita ngebuatnya itu lebih mudah karena sudah punya sudah punya acuan untuk membuat shadingnya. Kalau kita tidak punya acuan tuh pasti kita bakalan kesulitan. Nah, karena kita sudah punya ada, jadi kita tinggal ikutin aja. Buat kalian yang udah udah biasa buat vektor atau pixel itu, kalian tentu tidak membutuhkan lagi efek ini, efek portrait ini. Tapi kalian lebih main ke improve sendiri. Biasanya seperti itu, seperti saya juga. Ketika saya buat tuh udah nggak pakai efek ini yang lagi, tapi langsung bikin aja. Tapi karena ini untuk tutorial, jadi saya kasih cara termudah untuk belajar. Oke, jadi kita buat seperti ini aja, nggak usah terlalu rapi-rapi amat. Tapi kalau kalian pengen hasilnya tuh bagus, ya tentu lebih rapi, lebih bagus lagi. Oke, seperti itu. Kita munculin warna dasarnya aja, kita hilangin yang menutupi, dan juga warna bahannya kita tuang satu klik aja. Nah, seperti itu. Kalau ada yang nanya kliknya yang mana, kliknya yang di dalam ini tuh, sekali klik. Oke, udah. Sekarang tinggal warna yang terang. Kalian buat layer baru lagi, kalian hilangin lagi, munculin lagi yang ini sama yang ini. Nah, kita ambil warna terangnya yang ini, terus pilih lagi yang ini, dan kita buat warna terangnya. Ini dia warna terangnya. Kalian tarik aja, kalian mau ambil yang mana aja terserah. Tuh, cara kedua itu lebih cepat, tinggal ditarik-tarik aja untuk udah jadi gitu. Tinggal kita isi, kita kalau nggak ada yang ngeganggu kita bisa langsung isi aja. Tuh, kalau nggak ada yang ngeganggu ya, karena itu di tengah jadi nggak ada yang ganggu, langsung saja diisi. Kita hilangin seleksinya, coba kita munculin lagi semuanya. Oke, ini dia hasilnya. Kurang lebih caranya itu sama ya. Oke, ada yang ketinggalan, kita coba kasih dulu yang kelupaan. Bagian ini tadi nggak ada, jadi kita kasih dulu. Jadi ini dia cara yang kedua yang menurut saya lebih cepat. Wah, kita ambil dulu warnanya. Oke, tinggal dikasih. Oke, udah. Kita munculin lagi semuanya, kita lihat. Ini dia hasilnya, tinggal kita gosok. Untuk menggosoknya juga sama kayak tadi. Kita mulai dari yang atas saja, terus kita gosok. Nah, kalian bisa gosok. Jika penghapusnya itu terlalu keras, kalian bisa turunin yang ini, terus kalian gosok lagi. Gosoknya jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras tuh bakalan hilang. Nah, jadi cara itu kayak cara pertama tadi. Bedanya itu cuma pada saat membuat polanya, atau membuat seperti ini, bentuk seperti ini. Oke, sudah. Kita kepindah lagi. Ini gelap, paling gelapnya. Kita nggak usah terlalu banyak ngegosok, supaya
bentuk wajahnya tuh masih kelihatan gitu. Kalau terlalu hilang, nanti bentuk wajahnya polos-polos aja. Kita tinggal gosok aja bagian yang kentara, supaya nggak terlalu aneh ngelihatnya. Oke, ini terlalu keras, kita coba hapus. Oke. Ini dia, jadi kita tinggal gosok-gosok aja tuh. Sekarang yang ini. Kalian bisa lihat saya ngegosoknya tuh di bagian-bagian tertentu saja. Tidak semuanya saya gosok. Paling cuma di satu sisi aja. Atau bagian yang dekat dari area terang itu ya saya gosok. Karena di sini kita ingin membuat efek gradasi. Oke. Oke, cukup ya. Nah, kita pindah lagi terakhir. Kita nggak usah terlalu banyak menggosok, takut shadingnya hilang. Tipis-tipis saja. Oke, jika sudah cukup atau jika masih ada yang kurang, kalian bisa tambah lagi, gosok lagi. Atau jika kalian merasa terlalu keras, kalian tinggal turunin aja opacity-nya. Atau kalau udah merasa cukup, ya cukup. Oke, sudah. Nah, jika sudah, kita tinggal gabungin aja. Kita gabungin. Nah, coba kita lihat perbandingan antara cara pertama dengan cara yang kedua. Coba kita bandingannya. Nah, ini cara yang kedua. Dan ini salah. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kelihatan nggak? Tuh, bedanya ya. Kalau masalah sekilas itu sama aja. Cuma jika ketika kita zoom akan kelihatan bedanya. Nah, ini adalah cara yang kedua, bisa dilihat. Cara yang kedua ini tuh dia pinggirannya itu bergerigi, jadi tidak halus. Tapi kalau yang cara yang kedua, cara yang pertama itu pinggirannya lebih halus, lebih halus. Tapi cara yang kedua itu lebih kasar. Nah, bisa dilihat gambarnya itu pecah, bergerigi gitu. Tapi jika kita jauhin, sekilas sama aja, kayak sama aja. Dan ketika kita jauhin juga tidak terlalu kentara. Cuma ketika kita zoom aja itu bakalan kelihatan gitu, tuh pecah-pecahnya. Nah, jadi itu dia perbandingan antara cara pertama dan cara yang kedua. Kalian tinggal pilih mau cara yang pertama atau cara yang kedua untuk membuat shading di kulitnya. Nah, di sini saya ambil yang cara yang kedua aja. Ya, saya munculin cara yang kedua aja. Tinggal kita lanjutin aja apa yang belum. Di sini yang belum tinggal baju sama backgroundnya. Kita buat layer baru di atasnya, di atas ini atau di bawah semua tadi yang kita buat. Terus kita munculin bahannya. Terus kita ambil kita ambil warnanya,
cara ngambil warnanya itu kita tekan terus bagian layar, kalau muncul seperti itu ya kita buatnya di atas kulit saja seperti ini. Terus kita tinggal buat warna dasarnya dulu, karena di sini sudah ada rambut jadi tidak perlu lama-lama ya. Langsung kita tuang aja, terus kita seleksi. Setelah itu kita buat layer baru, kita hilangin warna dasarnya yang kita munculin bahannya. Ini dia. Terus di sini ada warna gelap, kita ambil, terus kita buat warna yang hitam ini seperti ini. Atau jika kalian pengen pakai tool lasso tadi biar cepat juga bisa, cuma di sini saya contohnya pakai kuas saja. Nah, terus kita coba isi. Cara ini tuh pasti kalian sudah tahu, tinggal dibuat pola terus kalian isi warna, gitu aja. Nah, terus ini kan masih terlalu polos, jadi kita harus buat bayangan. Kita gabungin dulu, kita buat layer baru di atasnya, terus kita hilangin, kita ambil warna hitam untuk membuat bayangan. Caranya tuh seperti ini, kalian bisa kira-kira aja. Untuk shading baju itu enggak terlalu ribet karena tidak harus mirip, beda kayak wajah itu harus mirip, karena kalau nggak mirip itu bakalan ya nggak mirip gitu, nggak mirip dengan bahannya. Nah, kita tinggal isi. Oke, nah ini kan untuk bayangan. Nah, bayangan itu kita turunin opacity-nya ke kecil sampai kecil sekali. Oke, cukup. Setelah itu kita bisa buat lagi satu di atasnya. Caranya sama kayak tadi, kita ambil di tengah-tengahnya seperti itu, terus kita isi warna. Kalau nggak ada yang ngeganggu langsung isi aja. Terus kita turun opacity-nya, kita turun lagi. Oke, cukup. Nah, udah. Atau kalian jika mau pengen ngegosok pakai penghapus untuk memberikan efek gradasi juga bisa, cuma karena di sini cuma sedikit aja jadi kita nggak usah. Itu aja, kita langsung gabungin. Nah, ini dia. Nanti di next tutorial mungkin saya buatin tutorial cara ngebuat baju atau yang lain. Yang jelas untuk kedepannya saya akan buat banyak tutorial, jadi ini tuh cuma sekedar pengenalan aja, cuma biar nggak lama. Tutorial berikutnya tuh akan saya buat lebih cepet lagi, dikhususin buat yang udah tingkatnya tuh menengah gitu, bukan yang dasar lagi. Kalau yang itu untuk dasar. Nah, kita buat backgroundnya, caranya kita buat layer baru di paling belakang itu paling bawah. Kita bisa hilangin paletnya karena udah nggak kepake. Untuk membuat background itu bebas, kalian bisa pasang apa aja, atau kalian bisa impor foto, atau kalian bisa pilih yang sudah disediain. Caranya klik yang ini, terus kalian bisa pilih. Di sini ada beberapa latar belakang, cuma karena di sini data saya atau internet saya matiin biar nggak nge-lag, jadi nggak muncul. Tapi kalau internet kalian aktif, bakalan ada di sini beberapa pilihan latar belakang atau background yang bisa kalian pilih untuk kalian taruh di project kalian. Cuma di sini saya akan buat yang simple aja. Nah, saya buat simpelnya seperti ini aja. Saya buat bulat.
Saya ambil warna dasar bajunya. Oke, itu saya garis. Yang jelas untuk membuat background itu bebas saja. Itu karena ini udah nggak terlalu berpengaruh dengan hasilnya. Ini cuma untuk gaya-gayaan aja. Terus kita ilangin. Nah, terus kita kasih warna. Untuk warnanya kita langsung tuang aja. Terus kita coba munculin. Nah, ini dia. Kita bisa kasih sedikit variasi seperti ini menggunakan tools yang ini. Seperti ini. Yang jelas untuk membuat background itu terserah kalian. Polos saja juga tidak apa-apa. Oke, coba sekarang kita kasih warna putih. Oke, kita ganti ke warna putih. Udah, kita hilangin seleksinya. Coba kita munculin. Nah, ini dia. Jika sudah jadi seperti ini, kalian tinggal kasih watermark kalian atau WM kalian. Ya, ini dia, udah jadi ya. Sekarang saya kasih nama saya dulu. Oke, ini dia. Karena foto ini akan saya pasang di Instagram saya, jadi saya kasih gituan. Tapi kalau kalian punya logo sendiri, kalian punya WM sendiri, ya kalian bisa taruh. Yang jelas fotonya tuh udah jadi. Ini udah jadi ya. Oke, jika sudah jadi seperti ini, kalian bisa keluar dan save. Cuma biasanya saya bakalan simpan dulu hasil ininya. Saya klik yang ini, simpan sebagai PNG transparan. Biasanya saya bakalan pasang di thumbnail. Nah, jika sudah seperti ini, saya bakalan kembaliin lagi. Oke, sudah, tinggal kita save aja. Oke, segitu saja untuk tutorialnya. Jika tutorial ini kalian merasa suka atau kalian merasa tutorial ini membantu, kalian bisa bantu like ya. Dan jika kalian ingin tutorial berikutnya, kalian masih pengen belajar, kalian bisa klik subscribe dan aktifin loncengnya. Oke, segitu saja untuk tutorialnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke.